Shalom saudara-saudariku. Teks kita kali ini berbicara tentang persungut-sungutan yang dilakukan oleh bangsa Israel karena persoalan air yang tidak ada. Saudara-saudari, krisis air telah menjadi salah satu sumber pertikaian dan bahkan juga konflik sosial. Hal ini dialami oleh bangsa Israel. Kenyataannya air memang merupakan penunjang utama sumber kehidupan yang memang sangat penting bagi segala makhluk. Bagi kita manusia saja kebutuhan kandungan air dalam tubuh kita adalah sekitar 60 sampai dengan 70%. Karena itu tubuh kita membutuhkan asupan air yang cukup. Supaya dengan begitu akan menolong tubuh kita untuk bisa bekerja dengan baik. Sebaliknya, jika tubuh kita kekurangan cairan, maka secara otomatis tubuh kita ini akan bekerja mencari jalan untuk mengambil sumber air dari komponen tubuh yang lain. Komponen lain dalam tubuh kita sendiri, yakni darah, dari darah kita. Jadi akibat dari kadar air yang memang tidak cukup, maka tubuh kita akan bekerja mengambil air dari komponen lain dalam tubuh kita, yakni darah. Sehingga dengan demikian kadar air dalam darah kita akan menjadi berkurang dan darah kita akan menjadi kental. Sehingga hal itu mengakibatkan perjalanan darah kita sebagai alat transportasi oksigen dan zat-zat makanan akan mengalami gangguan. Saat melewati otak, perjalanan darah kita akan menjadi terhambat kalau tubuh kita kekurangan asupan air. Lalu sel-sel otak yang seharusnya menerima asupan zat-zat makanan dan oksigen tidak akan dapat berjalan optimal, bahkan juga akan lebih cepat lumpuh. Keadaan seperti ini yang biasa kita sebut sebagai mengalami penyakit stroke itu. Penyakit stroke itu disebabkan karena kadar air dalam darah menjadi berkurang, sehingga tidak lagi ada oksigen. Dengan begitu menyebabkan kita cepat mengalami stroke. Dan tidak hanya itu saja. Ketika darah ada dalam keadaan kental, lalu bahkan juga melewati ginjal, maka ginjal kita akan menjadi kesulitan untuk melakukan tugasnya, yakni menyaring racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Saudara-saudari, saringan yang ada pada ginjal kita itu sangat halus. Karena itu ginjal tidak boleh melakukan pekerjaan berat. Jadi ketika bahkan darah kita ada dalam keadaan kental, ginjal kita akan melakukan pekerjaannya dengan amat sangat berat. Ginjal akan bekerja keras untuk menyaring racun dan hal ini menyebabkan ginjal kita akan menjadi cepat rusak. Dan karena itu kita akan ada dalam keadaan mengalami cuci darah yang biasa kita sebut cuci darah. Biayanya sangat mahal. Saudara-saudari, begitulah kerusakan yang akan kita alami pada tubuh kita jika tubuh kita kekurangan asupan air. Karena itu tidak heran saudara-saudari, ketika kita membaca bahagian teks yang kali ini kita baca, ketika terjadi krisis air, maka timbul kemudian kepanikan dan kekhawatiran, bahkan juga konflik terjadi di sana. Saudara-saudari, bacaan kita pada teks ini adalah merupakan kisah tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Mereka sedang ada dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Perjalanan menuju Kanaan ini bukan perjalanan yang mudah yang harus mereka tempuh. Rute perjalanan menuju kepada Rafidim adalah memang rute yang terdiri dari banyak sekali tantangan kesulitan air di dalamnya. Dari Mesir sampai ke padang gurun Sin, rute perjalanan ini saja bisa disebut sebagai
Rute el Murka atau Allah murka, Allah marah di sana. Kenapa begitu? Kenapa disebut begitu? Karena rute perjalanan ini dipenuhi oleh pantai yang bersih, berpasir, lalu juga panas yang begitu amat sangat menyengat tubuh. Sehingga karena itu bangsa Israel menyebutnya sebagai sebuah rute perjalanan di mana mereka sedang mengalami kemarahan atau murka Allah. Panas luar biasa. Dengan kondisi jalan berpasir, lalu cuaca panas, mereka amat sangat mengeluhkan hal itu. Belum lagi air. Kondisi air yang tidak ada lagi. Selanjutnya mereka harus terus menempuh perjalanan itu. Di tengah-tengah perjalanan itu mereka harus lagi bukan hanya menapaki tanah pasir, tapi juga bebatuan. Tanah yang dipenuhi oleh batu. Amat sangat kering. Curah hujan dengan intensitas yang begitu amat sangat rendah. Panas luar biasa. Membuat bangsa Israel ada dalam pengeluhan yang cukup mendalam. Karena itu Israel sedang menempuh jalur perjalanan yang amat sangat gersang dengan persediaan air yang tidak cukup. Hal ini menimbulkan kepanikan di antara mereka. Mereka bahkan juga ada dalam ancaman kematian. Bukan saja mereka, tapi juga ternak-ternak mereka. Mereka kepanasan. Persediaan air tidak cukup. Mereka bisa saja mati di tengah perjalanan itu. Karena itu, keadaan ini membuat mereka lepas kontrol. Mereka tidak lagi dapat mengontrol emosional mereka. Mereka menjadi marah, lalu menyalahkan Musa. Bapak Ibu Saudara-saudari, menyalahkan Musa sama saja dengan menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena Musa hanyalah seorang hamba yang Tuhan utus untuk menjalankan perintah Tuhan, memimpin bahkan juga menolong Israel dalam perjalanan mereka menuju kepada tanah perjanjian. Sedangkan sebenarnya bisa kita bilang keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian adalah juga terjadi karena kehendak Tuhan. Musa hanya seorang hamba yang berusaha taat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Tapi yang terjadi ketika bangsa Israel bertemu dengan tantangan di tengah perjalanan, mereka menyalahkan Musa. Mereka murka terhadap Musa. Di tengah-tengah perjalanan mereka, ketika tantangan mereka hadapi, iman mereka kepada Tuhan menjadi goyah. Ketika mereka mengalami krisis, kepercayaan mereka kepada Tuhan menjadi luntur. Mereka bersikap amat sangat kasar kepada Nabi Musa. Mereka bahkan lupa bahwa ketika mereka di Mesir, Tuhanlah yang berpengasihan mendengar doa dan keluh kesah mereka dan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir itu. Tuhan telah membuat banyak sekali perkara-perkara besar bagi bangsa Israel. Saat di mana mereka ada dalam pengembaraan di padang gurun itu, di persinggahan di Elim itu, Tuhan menyediakan bagi mereka roti, daging, dan bahkan juga air. Di pasal sebelumnya, jika kita buka Keluaran 16, di sana diceritakan Keluaran 15 dan 16, di sana diceritakan bagaimana pengasihan Tuhan memelihara mereka di tengah-tengah perjalanan mereka itu menuju ke tanah perjanjian. Tapi bangsa Israel tetap ada dalam sikap bersungut-sungut. Tapi meskipun begitu Bapak Ibu Saudara-saudari, Musa tidak memilih keputusan sikap yang sama dengan bangsa Israel. Sebaliknya ia datang di hadapan Tuhan. Ia berkata-kata dalam doanya di hadapan Tuhan. Ketika ia tidak tahu lagi apa yang harus ia perbuat. Ketika bahkan telinganya tidak lagi mampu mendengar berbagai ancaman dan kemarahan orang-orang Israel itu. Musa memberi dirinya
untuk berkata-kata dengan Tuhan. Musa berdoa meminta petunjuk yang dari Tuhan. Saudara-saudari, ini adalah hal yang pertama yang diajarkan oleh Tuhan bagi semua kita ketika kita ada dalam masa krisis. Yakni berdiam diri sejenak, berdoa, dan memberi segala perhatian kita kepada keputusan kehendak Tuhan. Doa adalah sebuah sikap di mana kita sedang memberi segala kepercayaan kita kepada apa yang menjadi keputusan Tuhan. Terutama ketika krisis terjadi, baiklah kita semua berdiam diri. Berdiam diri untuk berdoa. Dengan berdoa, saudara-saudariku, kita senantiasa ada dalam sikap untuk menjaga hati dan mulut kita. Sehingga kita tidak lagi mengeluarkan kata-kata dan sikap yang menyakiti hati sesama, terutama menyakiti hati Tuhan. Karena kita percaya bahwa pada setiap krisis tidak memberi arti bahwa Tuhan sedang meninggalkan kita. Krisis yang kita alami merupakan saat di mana kita diberi kesempatan untuk mengoreksi diri kita. Sehingga kita lebih lagi dapat berhikmat untuk memutuskan sikap yang baik, yang tepat, seperti kehendak Tuhan dalam menghadapi berbagai pergumulan di dalam hidup ini. Dan sikap itulah yang diambil oleh Musa. Ia juga tidak membalas persungut-sungutan dan kemarahan orang Israel dengan sikap yang sama. Musa tidak marah kepada mereka. Musa berdoa dan meminta petunjuk Tuhan. Yang kedua, saudara-saudari, yang bisa kita pelajari dari teks kita adalah bahwa selain dalam kepercayaan Musa kepada Tuhan, ia berdiam diri untuk berdoa sambil meminta petunjuk Tuhan. Bahkan ketika Tuhan memberi baginya petunjuk, Musa mewujudkan doanya dengan ketaatannya sepenuh hati. Tuhan memerintahkannya untuk mengambil tongkat, membawa tongkatnya itu. Dan dengan tongkat itu, melalui ketaatan Musa itu juga, Tuhan memberikan mujizat, berkat datang bagi kehidupan bangsa Israel. Inilah saudara-saudariku menjadi pelajaran berharga bagi kita, bahwa ketaatan itu juga penting sebagai wujud di mana kita memberi diri, turut terlibat secara aktif, melakukan berbagai karya dan maksud penyelamatan Allah untuk kita di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudariku, apa yang menjadi pelajaran berharga yang berikut sehubungan dengan bulan lingkungan yang ditetapkan bagi kita untuk senantiasa kita renungkan ini. Saudara-saudari, hari ini kita belajar tentang bagaimana orang Israel mereka ribut karena persoalan krisis air. Dengan demikian, Bapak Ibu saudara-saudariku, air menjadi bahagian anugerah Allah yang menyadarkan bagi kita bahwa betapa berharganya berkat dan bahkan juga anugerah Allah dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Karena itu berkat Allah berupa air ini perlu kita hargai dan kita rawat. Supaya dengan demikian senantiasa tersedia bagi kebutuhan hidup kita. Bagaimana cara kita merawat? Mari kita memanfaatkannya dengan menghemat air. Jika saudara-saudari mengkonsumsi air, baiklah konsumsi itu. Saudara-saudari ketika minum air, minumlah sampai habis. Sebuah penganjuran kesehatan bagi kita, bahwa dalam satu hari kita mesti minum 8 gelas air putih. Karena itu konsumsi air putih 8 gelas per hari. Karena ketika kita kekurangan asupan air, maka berbagai penyakit yang mengancam dapat saja kita alami dalam hidup ini. Karena itu minumlah air 8 gelas per hari. Lalu juga bahwa saudara-saudari yang punya sumur air, ketika saudara-saudari ada dan berkegiatan dekat air tersebut, berupayalah untuk tidak membuang sampah secara sembarangan sehingga tidak mencemari sumber mata air yang ada.
Buanglah sampah pada tempatnya. Kita tidak hanya berdoa saja, mensyukuri dan menerima, menikmati berkat Tuhan. Tapi juga bahwa kita perlu memberi diri terlibat dalam berkat Allah. Merawat, menghargai kemurahan hati Allah dengan berkat-berkatnya. Dengan cara bahkan juga tidak mencemari sumber mata air yang tersedia. Selamat menikmati berkat Allah, selamat bersyukur. Tetapi juga berilah dirimu dengan setia untuk taat kepada kehendak Tuhan dengan cara tidak mencemari sumber mata air yang ada. Ketaatan kepada kehendak Tuhan tentu akan senantiasa menolong kita mengalami pemulihan dari krisis yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.